Marius Mabur, pria asal Merauke, Papua. Dia anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Serka atau Sersan Kepala dan terakhir bertugas di Pangkalan Udara atau Lanut Silas Papare, Sentani, Jayapura. Marius sudah menikah pada 2020 dengan Elis Agustina Yota dan tinggal di rumah dinas di Lanut Silas Papare. Pasutri itu kerap bertengkar. Marius temperamental, sering melontarkan perkataan kasar dan melakukan KDRT. Meski sudah 5 tahun menikah dan dikaruniai 2 anak yakni Grace dan Esther, kondisi rumah tangga Marius dan Elis tidak kunjung membaik. Pertengkaran demi pertengkaran selalu pecah. Hal yang sama terjadi pada Minggu 1 Desember 2024. Usai beribadah di gereja, Serka Marius pamit pada sang istri Elis akan pergi ke kantor pukul 12 siang. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Saat itu, Elis sekalian minta diantarkan bersama kedua anak mereka ke rumah Barbalina, ibunda Elis yang tinggal di Jalan Bosco Fernandes, Sentani, Jayapura. Demikianlah setelah mengantar anak istri ke rumah mertuanya, Marius langsung menuju kantor guna memperbaiki laptop. Pukul 3:30 sore, dia menerima pesan WA dari istrinya. "Sini, datang makan." Marius menjawab, "Iya, nanti saya OTW." 30 menit kemudian, Marius berangkat menuju rumah mertuanya. Setiba di tujuan, dia mencari Elis dan menemukan istrinya itu sedang tidur di kamar bersama 2 anak mereka. Marius langsung membangunkan Elis dan anak-anak. Elis bangun dan masuk ke kamar mandi, sedangkan Marius bermain dengan kedua anak sambil menunggu Elis menyiapkan makanan. Sekeluar dari kamar mandi, Elis kembali masuk kamar dan melanjutkan tidur. Serka Marius yang sudah lapar pergi ke dapur untuk memeriksa makanan. Namun yang ada hanya papeda saja. Marius marah, bergegas ke kamar mendapatkan istrinya dan membangunkan wanita itu. "Bangun, nanti kupukul kau." Karena emosi, Marius pergi meninggalkan rumah mertuanya, kembali ke kantor untuk duduk-duduk dan minum kopi. Pukul 6 sore dia pulang ke rumah dinas di Lanut Silas Papare. Tak ada orang di rumah, sebab istri dan kedua anaknya masih di rumah mertua. Di dapur hanya ada nasi putih tanpa lauk pauk. Marius yang kesal pergi ke ruang tengah dan tidur di sana. Hari mulai gelap. Sekitar pukul 7 malam dia terbangun dan langsung mandi. Usai mandi, Marius ingin men-charge HP-nya, tapi dia lihat kabel charger tanpa kepala. Kesal, dia kirim chat WA kepada sang istri Elis. "Kepala charger di mana, anjing kok?" Elis membalas chat, "Di atas meja, di keranjang." Tapi setelah mencari, Marius tidak juga menemukan kepala charger. Dia kembali mengirim chat kepada istrinya dengan sumpah serapah. "Kau bicara charge di keranjang di meja, kau datang cari ke sini." Elis menjawab, "Video call dulu, tunjukkan mejanya." Marius marah, "Tra usah bikin alasan, sa datang sa pukul kau." Elis membalas chat, "Sa tadi cabut taruh atas meja." Marius membalas, "Main-main terus kau dengan saya." Dia ancam istrinya dengan mengiriminya foto palu. Marius yang semakin emosi kembali mencari kepala charger dengan cara mengacak dan menghamburkan barang-barang di rumah. Mengamuk karena tidak juga berhasil mendapatkan barang yang dicari, dia angkat seluruh pakaian Elis dan sebuah kasur kecil lalu menumpuknya di halaman belakang rumah. Lantas dia ambil kaleng berisi minyak tanah dan menyiramkan minyak tanah ke tumpukan itu. Setelah menaruh kaleng minyak tanah di dekat tumpukan, dia beranjak ke ruang tengah. Dia lihat baterai HP-nya hanya tersisa 2%. Saat itu pukul 8.25 malam, Marius memutuskan pergi ke kantor untuk men-charge HP. Dia tinggalkan HP di kantor, lalu kembali ke rumah dinas, menunggu sang istri Elis pulang. Sementara itu pukul 8.40 malam, Elis meminjam sepeda motor kakaknya. Karena anak bungsunya Esther masih tidur, Elis memutuskan hanya mengajak si sulung Grace pulang ke rumah dinas. Tapi karena takut pada sang suami Marius, Elis mendatangi ibunya Barbalina yang sedang berjualan pinang di jalan sosial. Dia minta ditemani ke rumah dinas untuk mengantar kepala charger kepada suaminya yang ternyata terselip di dalam tas. "Kenapa mama harus ikut?" tanya Barbalina. "Marius chat marah-marah ke saya takut pulang sendiri. Mama ikut saya kembalikan charger, saya takut dipukul," jawab Elis. "Kau pergi saja, tidak apa-apa. Tra mungkin dia pukul kau hanya karena masalah charger," kata Barbalina lagi. Elis kembali memohon, tapi dia sudah marah-marah dan mengancam kirim foto palu. Sang ibu Barbalina menenangkan, "Tidak apa-apa, pergi saja, bicara baik-baik lalu bilang mungkin anak-anak yang memasukkan charger ke dalam tas."
Demikianlah akhirnya Alice bersama Grace pulang dengan bersepeda motor ke rumah dinas. Sementara itu Marius duduk di teras rumah dinas menunggu-nunggu kedatangan sang istri. Tapi karena istrinya tidak kunjung pulang, Marius pergi mengambil HP yang di-charge di kantor. Namun di tengah jalan dia lihat Alice berboncengan dengan Grace. Dia berteriak menyuruh mereka pulang. Marius tak jadi ke kantor. Dia berbalik arah mengikuti Alice pulang ke rumah dinas. Setiba di teras rumah, pertengkaran pecah. Marius mengancam akan memukul Alice dengan helm. Alice langsung menyerahkan kepala charger. Ini kau punya charger, terbawa di tas. Emosi, Marius memaki sang istri dengan kata-kata kotor. Setelah itu dia suruh Alice membereskan pakaian Alice yang ditumpuknya di halaman belakang. Alice langsung menuju ke belakang rumah dan melihat tumpukan pakaian dan kasur di sana. Kalau kau mau bakar pakaian, bakar sudah sekalian sama diriku. Anjing kau punya hidup hanya bikin susah saja, bentak Marius. Tak disangka-sangka, Alice mengambil kaleng berisi minyak tanah yang ada di dekat situ, lalu menyiramkannya ke badannya sebelum membakar dirinya sendiri dengan menyalakan korek api yang dibawanya di kantong celana. Melihat ulah nekat istrinya, Marius kaget dan langsung menghampiri Alice, berusaha memadamkan api yang berkobar di kepala Alice dengan cara menepuk-nepuk hingga tangannya ikut terluka terkena sambaran api. Api menjalar dengan cepat ke badan Alice. Marius panik dan berteriak, "Tolong, tolong!" Teriakannya didengar tetangga sesama anggota yang juga tinggal di kompleks rumah dinas. Mereka berdatangan memberi pertolongan dengan menyiram tubuh Alice dengan air. Alice merintih, "Perih, perih." Marius berkata, "Kau bikin begini kira kau saja yang susah. Kita hidup mati sama-sama." Tak lama kemudian ambulans yang sudah dipanggil tiba dan segera membawa Alice ke rumah sakit Yowari dengan didampingi rekan Marius sesama anggota TNI Angkatan Udara. Sedangkan Serka Marius dibawa ke rumah sakit Silas Papare untuk mendapatkan perawatan di bagian tangan yang mengalami luka bakar. Kejadian mengerikan yang menimpa Alice disampaikan kepada keluarga, termasuk sang ibu Barbalina yang segera datang melihat sang anak di rumah sakit Yowari. Sementara itu Dr. Dita Santoso di rumah sakit Yowari segera menangani kondisi Alice yang menderita luka bakar di sekujur tubuh hingga 72%. Wajah terbakar parah, rambut habis, seluruh tubuh terbakar hingga betis. Kepada anggota TNI yang mengantar Alice, Dr. Dita menanyakan bagaimana kejadiannya hingga Alice terbakar, tapi tak ada yang mengetahui pasti kejadiannya. Karena Alice masih dalam keadaan sadar, sang dokter bertanya, "Kenapa ibu bisa terbakar?" Alice menjawab, "Saya berkelahi sama suami. Saya siram." "Siram apa, Bu? Siram bensin atau minyak tanah?" tanya dokter lagi. "Saya siram minyak tanah," kata Alice. "Terus apinya dari mana?" tanya dokter lagi. "Saya bakar, saya nyalain sendiri korek api," jawab Alice. Selanjutnya, sang dokter menyampaikan kepada anggota TNI Angkatan Udara yang mengantar Alice bahwa BPJS Alice tidak bisa dipakai karena Alice mengaku membakar dirinya sendiri. Sang dokter juga menjelaskan dengan kondisi Alice yang parah dengan luka bakar hampir di sekujur tubuh perlu dilakukan tindakan operasi berkali-kali. Kemungkinan besar Alice akan dirawat di ICU dan membutuhkan biaya cukup besar. Pihak TNI Angkatan Udara kemudian mengatakan akan membantu pengobatan Alice. Keluarga Alice, terutama sang ibu Barbalina yang melihat kondisi sang anak gosong menangis. Esoknya 2 Desember 2024, Alice yang meskipun lemas tapi masih sadar dengan dibantu saudaranya menelpon kerabat lainnya. "Ini Alice sakit. Alice minta tolong, bantu mama karena mama tidak punya uang." Beberapa hari kemudian Alice kembali menelpon kerabatnya. "Tolong bantu keluarga saya untuk beli obat." Sekitar 2 minggu setelah kejadian, yakni pada 14 Desember, kondisi Alice membaik. Dirinya dipindahkan dari ICU ke ruang rawat. Saat itu Alice masih sempat menelpon kerabatnya. "Besok saya mau operasi lagi. Tolong konsultasikan perut saya bengkak dari pagi sampai malam, belum turun-turun bengkaknya." Esoknya, Minggu 15 Desember 2024, kondisi Alice memburuk. Saturasi oksigen dan tekanan darahnya menurun. Sekitar pukul 4:30 sore, jantung Alice berhenti berdetak, sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, tapi gagal. Menjelang pukul 5 sore, Alice dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, sang suami Serka Marius ditahan dan dijadikan tersangka. Dia mengaku tidak membakar sang istri Alice, tapi hanya menyuruh, "Kalau kau mau bakar pakaian, bakar sudah sekalian sama diriku anjing, kau punya hidup ini hanya bikin susah saja." Setelah itu, menurut Marius, Alice langsung menyiramkan minyak tanah ke tubuh dan membakar dirinya sendiri.
Benarkah pengakuan Marius? Semuanya terungkap di persidangan. Begini ceritanya. Persidangan digelar di Pengadilan Militer Jayapura. Duduk sebagai terdakwa Sersan Kepala atau Serka Marius Bernardus Mabur. Dia mengaku selama ini dirinya dan sang istri Elis kerap bertengkar karena Elis keras kepala, sering membantah dan tidak mendengarkan perkataannya. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan termasuk Barbalina, ibu kandung Elis. Menurut Barbalina, selama dirawat di rumah sakit Iwari, Elis sudah 3 kali menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU. Barbalina tidak pernah menanyakan penyebab terbakarnya Elis sebab Barbalina khawatir Elis mengalami trauma. Barbalina mengatakan Elis dan Marius sering bertengkar. Marius sering memukul Elis. Marius pernah memukul kepala Elis dengan botol hingga botol pecah. Juga pernah memukul kepala Elis dengan tangan karena Elis diam-diam mengambil uang di dompet Marius untuk persembahan bagi gereja. Marius juga marah karena Elis tidak mau pindah ke rumah dinas di Lanut Silas Papare karena perabotan rumah belum lengkap. Saat itu Marius memukul kepala Elis dengan besi. Barbalina menegaskan Elis meninggal karena dibakar Marius. Barbalina mengetahuinya dari Grace, anak Elis dan Marius yang saat kejadian berada di rumah dinas dan menyaksikan semuanya. Papa pukul mama dengan palu, papa tutup mama dengan selimut, papa siram mama pakai minyak tanah, papa bakar mama pakai korek api. Menanggapi kesaksian Barbalina, Marius membantah dan mengatakan dia tidak pernah memukul, menyiram, dan membakar Elis. Sebaliknya, Elis sendiri yang menyiram tubuh dengan minyak tanah lalu membakar dirinya. Novalia, kakak Elis, turut bersaksi. Saat di rumah sakit dia sempat bertanya kepada Elis apa yang terjadi, dan Elis menjawab, "Marius bakar saya." Olga, istri anggota TNI Angkatan Udara yang merupakan teman Elis, bersaksi, Elis sering curhat, kerap bertengkar dengan Marius, juga pernah dipukul dan diancam. Menurut Olga, pada hari kejadian, Marius telah menyuruh Elis untuk melakukan bundir dengan cara membakar diri sendiri. Selanjutnya, Grace, anak Elis dan Marius yang menjadi saksi satu-satunya di TKP, turut dihadirkan di persidangan, namun tanpa disumpah karena usianya baru 5 tahun. Grace mengatakan saat kejadian ibu dan ayahnya bertengkar. Mama dipukul papa pakai martil, kena kepala, terus mama dibakar papa. Informasi itu kemudian disampaikan Grace kepada neneknya Barbalina. Marius membantah kesaksian sang anak dan menegaskan dirinya tidak pernah memukul dan membakar sang istri Elis. Apakah Elis membakar dirinya sendiri atau dibakar sang suami Marius? Versi siapa yang benar? Majelis hakim mengatakan pengakuan Marius bahwa dia menyuruh Elis membakar pakaian lalu sekalian membakar diri hingga kemudian Elis menuruti adalah tidak masuk akal. Selama ini Marius mengatakan Elis keras kepala, suka membantah. Menurut majelis hakim, seseorang yang keras kepala dan suka membantah tidak akan menuruti suruhan Marius untuk membakar diri sendiri. Marius juga mengaku segera menolong Elis memadamkan api. Tapi mengapa luka bakar di badan Elis parah hingga mencapai 72%? Hal itu seharusnya tidak terjadi jika benar Marius sejak awal segera membantu memadamkan api. Di sini majelis hakim melihat justru Marius seolah membiarkan kebakaran terjadi. Selain itu, ada kesaksian yang mengatakan Mariuslah pelaku pembakaran. Pertama, kesaksian Novalia, kakak Elis yang mendapat informasi langsung dari Elis, Marius bakar saya. Kedua dan yang tak kalah pentingnya adalah kesaksian si anak Grace yang berusia 5 tahun yang mengatakan saat kejadian ibu dan ayahnya bertengkar. Mama dipukul papa pakai martil, kena kepala, terus mama dibakar papa. Majelis hakim yakin kesaksian Grace benar sebab anak seusia Grace tidak mungkin berbohong dan tidak mungkin dipengaruhi orang lain. Majelis hakim menyimpulkan Marius bersikap tidak jujur dan menutupi kejadian sebenarnya bahwa dirinya lah yang sesungguhnya membakar istrinya. Tidak diketahui apa alasan Elis sebelumnya mengaku kepada Dr. Dita bahwa dialah yang membakar dirinya sendiri. Pada Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Militer Jayapura akhirnya menyatakan Marius Mabur terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Marius sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Marius tidak menghargai harkat dan martabat seorang wanita atau istri sendiri. Perbuatan Marius menyebabkan korban meninggal akibat luka bakar.
Marius tidak jujur dalam memberi keterangan. Selain itu, perbuatan Marius telah mengakibatkan sang anak Grace trauma, telah membuat kegaduhan di kesatuan, dan telah mencemarkan nama baik kesatuan di mata masyarakat. Keadaan yang meringankan, Marius belum pernah dihukum. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Marius dan memecatnya dari dinas militer. Siapa yang menyangka Marius akan berakhir di penjara dan dipecat dari dinas militer? Padahal sebagai putra Papua yang lahir di Merauke Juni 1995, dia pernah jadi sosok yang dikagumi dan mengharumkan nama Merauke. Sejak remaja, Marius berprestasi di bidang olahraga bola basket. Kesempatan emas datang saat dirinya berstatus siswa SMA N1 Merauke. Dirinya terpilih menjadi skuad elit Honda DBL Indonesia All-Star, yakni tim impian yang beranggotakan pebasket pelajar terbaik dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka dipilih melalui seleksi ketat dari ribuan peserta Liga Basket Pelajar di ajang Honda DBL Camp untuk dilatih dan bertanding di luar negeri. Pada Oktober 2011, Marius dikirim ke Seattle, Amerika Serikat untuk belajar basket dan bertanding di sana. Nama Marius mendadak harum, dikenal dan menjadi kebanggaan warga Merauke. Selulus SMA, Marius masuk TNI Angkatan Udara. Kepada media dia berkata, "Ada cerita menarik saat saya tes wawancara masuk TNI Angkatan Udara. Penguji saya waktu itu ternyata cukup mengenal saya karena pernah membaca berita saya pernah terpilih sebagai DBL All-Star dan terbang ke Amerika." Setelah dilantik menjadi anggota TNI Angkatan Udara, Marius ditugaskan di Mabes TNI Angkatan Udara Jakarta. Menjelang PON 2016, Marius yang jago basket dipindah tugaskan ke Jayapura agar bisa bergabung memperkuat tim bola basket Papua untuk bertanding di PON. Tim Papua kemudian berhasil menggondol medali perunggu setelah menang melawan tim Jawa Tengah. Di tahun 2017, Marius juga ikut memperkuat klub basket Cendrawasih saat tampil pada JP Pro Turnamen di DBL Arena Surabaya. Marius kemudian ditugaskan di pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Morotai, Maluku Utara. Terakhir dengan pangkat Sersan Kepala atau Serka, dia ditugaskan di Lanut Silas Papare, Sentani, Jayapura hingga tragedi terjadi. Demikianlah dari Merauke ke Seattle, dari lapangan basket DBL All-Star ke seragam TNI Angkatan Udara. Jejak hidup Marius dulu tampak menjanjikan, namun arah hidup tidak dapat ditebak. Arah hidup tidak selalu berjalan lurus sesuai prestasi masa lalu. Semua pencapaian Marius runtuh dalam satu tindakan brutal penuh amarah yang berujung tewasnya sang istri. Dia hancurkan masa depannya sendiri. Hal ini menunjukkan tidak ada prestasi yang cukup besar untuk menjamin seseorang tetap berada di jalur yang benar. Hidup bisa berbelok tajam dan kadang belokan itu membawa seseorang berakhir di balik bui. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.